Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 29 September tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Tema yang kita akan renungkan adalah manusia bukanlah benda. Di dalam budaya kapitalisme industri, manusia sama seperti alam dianggap sebagai sumber daya. Karena ada istilah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidaklah heran di dalam budaya ini sesama diperlakukan seperti alat untuk keuntungan diri. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala digambarkan seperti pekerja kebun anggur yang tidak tahu diuntung. Mereka menganiaya hamba pemilik yang meminta bagian tuan yang empunya kebun di ayat 10. Kesabaran tuan pemilik kebun terlihat ketika sampai 3 kali mengutus hambanya. 3 gambaran genap sempurna di ayat yang ke-12. Tidak berhenti di sini. Bahkan sang tuan mengutus anak yang sangat dikasihinya karena berpikir para petani bisa menjadi segan di ayat 13. Ironisnya, mereka membunuh anak itu tanpa perasaan ayat 15. Cerita tragis ini adalah peringatan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala di ayat 19. Dengan peringatan ini, Yesus rindu mereka dapat berefleksi dan bertobat. Ini adalah teguran kasih namun sangat keras atas mereka, para pemimpin agama, yang melihat kepemilikan lebih penting daripada hidup dan nyawa sesama. Untuk kepemilikan ini, mereka rela menyakiti sesama manusia, bahkan membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tegas menyatakan akan ada penghakiman yang besar bagi orang-orang tersebut jika tidak bertobat. Sayangnya, apa yang diperbuat Yesus sama sekali tidak mengorek hati nurani mereka. Justru hasrat meniadakan Yesus menjadi semakin besar di ayat 19. Hukum Taurat yang menekankan kasih kepada sesama tidak lagi bersuara di hati mereka.
Apakah saudara dan saya memperlakukan sesama kita sebagai alat atau benda yang bisa digunakan untuk keuntungan diri kita pribadi? Sesama kita bukanlah sesuatu, tetapi seseorang yang Tuhan ciptakan untuk kita kasihi, untuk mengasihi kita. Mari minta kepekaan untuk terus berhati-hati dan tidak terpengaruh ketika hidup di dalam zaman yang memperlakukan orang seperti alat atau benda demi kepentingan diri. Ingatlah bahwa manusia sesama kita jauh lebih berharga daripada sebuah benda. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, di pagi yang cerah ini kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami. Kami mohon ampun jika kami selama ini memperlakukan sesama kami sebagai alat atau benda, memakai mereka untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan diri kami pribadi. Kami rindu Tuhan, di waktu-waktu yang ke depan Kau selalu membimbing kami untuk kami boleh peka dan berhati-hati, supaya kami memperlakukan sesama kami dengan baik. Mereka berharga di mata-Mu. Engkau menciptakan setiap kami manusia dengan begitu indah. Mampukan kami Tuhan untuk boleh hidup saling mendukung, menopang, agar kemuliaan-Mu boleh nyata buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.